Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Fida Marbun dengan NIM 11 S23042. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum ketujuh machine learning yang berjudul tentang artificial neural network. Nah, pada pada praktikum kali ini bertujuan untuk agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan artificial network dalam beberapa kasus machine learning. Secara spesifik, kita belajar bagaimana membangun arsitektur jaringan si saraf tiruan, melatihnya dengan data, lalu mengevaluasi performanya. Nah, sebenarnya apa sih ANN itu sebelum masuk ke penjelasan kode? Nah, sebelum itu, eh, Artificial Neural Network itu adalah model komputasi terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Jaringan ini terdiri dari neuron-neuron buatan yang tersusun dalam lapisan. Jadi ada input layer sebagai penerima data, hidden layer sebagai pemroses, dan output layer sebagai prediksi. Nah, pada pada praktikum ini juga ada dua latihan, yaitu latihan yang pertama praktikum ANN dengan MLPC classifier, dan ada yang kedua ANN back propagation dengan keras. Praktikum kedua menggunakan keras dari TensorFlow dengan dataset iris. Jadi latihan satu dan 2 itu sudah saya kerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah ada pada modul. Nah, di sini langsung saya menjelaskan pada bagian tugasnya. Nah, apa sih tugasnya? Di sini saya akan share. Jadi, di sini pada tugasnya ini, kita diminta untuk melakukan praktik dengan membuat semua kode di atas dan dikirimkan dalam file. Itu sudah saya lakukan, dan sudah saya buat di laporan. Dan yang kedua itu adalah melakukan eksperimen sebagai berikut pada modeling ANN backprop regression, yaitu di sini kita melakukan 24 percobaan eh, dari sini. Lalu nanti ada soalnya A dan B. Nah, di sini saya akan masuk ke Di sini akan saya masuk ke Google Colab-nya. Jadi ini adalah kode latihan. Kode latihan. Lalu ini adalah percobaan yang 24 percobaan. Jadi ini adalah percobaan pertama, percobaan kedua, sampai percobaan ke 24. Jadi di sini kita mencari pada percobaan ini, di sini kita mencari final training accuracy dan final validation accuracy. Lalu nanti setiap hasilnya tuh kita masukkan ke dalam tabel dan sudah saya pindahkan ke dalam laporan. Nah, di sini masuklah kepada soalnya. Jadi, di sini dibilang dari soalnya ini, dari tabel percobaan di atas, simpulkan apa hubungan keterkaitan yang dapat dinilai dari training accuracy dan validation. Jadi, kesimpulannya itu berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, nilai training akurasi dan validasi memiliki hubungan yang cukup erat. Ketika nilai training akurasinya itu meningkat, biasanya validation akurasi juga ikut meningkat. Kemudian hal itu menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola dari data training dan juga dapat melakukan generalisasi dengan cukup baik pada data validasi. Lalu parameter seperti epoch, batch size, validation size, split menggunakan fungsi aktivitas yang juga mempengaruhi nilai akurasi yang dihasilkan. Jadi misalnya peningkatan jumlah epoch dari 100 menjadi 200 dan beberapa percobaan yang menunjukkan adanya peningkatan nilai training akurasi dari validation akurasi karena model memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar dari data. Namun jika training akurasi jauh lebih tinggi dibandingkan validation, hal tersebut dapat menunjukkan adanya overfitting, yaitu model terlalu menyesuaikan diri dengan training.